So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Poco F8 Ultra dan ini adalah iQOO 15. Keduanya punya segmentasi yang sama, yaitu smartphone premium yang punya harga miring. Cuma saat video ini dibuat, aku tuh belum tahu ya harga dari Poco F8 Ultra ini ada di berapa. Jadi kita anggap aja kalau keduanya ini punya harga yang mirip-mirip, biar ngadunya juga jadi lebih enak. Buat desain keduanya punya seleranya masing-masing. Poco dengan desain khas mereka, sedangkan iQOO dengan desain yang standar aja ya, yang udah mereka pakai dari iQOO 12. Keduanya sama-sama punya keunikan masing-masing. Di Poco F8 Ultra mereka menghadirkan subwoofer fisik yang bikin suara di sini tuh jadi lebih menggelegar. Buat yang suka nonton atau main game pasti bakal sedikit ngerasa ada perbedaan kualitas yang cukup berasa ya di bagian audionya. Sedangkan iQOO 15 ini itu bawa dynamic light di sekitaran frame kameranya yang berfungsi sebagai notifikasi sampai baterai level ini juga bisa kita lihat. Lumayan kepake nih buat yang di tongkrongan suka balik HP-nya biar nggak kelihatan orang. Oke, balik lagi ngomongin desain. Buat finishing body, Poco F8 Ultra ini pakai nanotech generasi ketiga yang teksturnya mirip kayak silikon bertekstur yang feels-nya kerasa nyaman buat disentuh. Oh ya, finishing ini di Poco F8 Ultra cuma berlaku buat varian warna denim blue ya. Sedangkan iQOO 15 ini pakai material kaca yang punya finishing lebih halus yang ngasih kesan lebih premium. Ya di bagian desain ini tergantung selera sih. Aku pribadi masih lebih suka desain dari iQOO 15 yang lebih kelihatan kalem. Buat layar, iQOO tuh kasih tawaran yang lebih menggiurkan dengan panel baru mereka, yaitu Samsung Lead OLED yang pakai refresh rate 144 Hz dan punya resolusi 2K yang jelas lebih tajam. Cuma kalau dilihat secara bergantian, perbedaan keduanya nggak terlalu ketara ya. Kayak harus dijejerin banget dan dilihat bener-bener baru kerasa gambar yang ditampilin di iQOO 15 ini lebih tajam dan punya warna yang lebih keluar. Jadi itu bikin gambar kelihatan lebih hidup. Dari segi kecerahan layar juga iQOO 15 ini lebih baik yang kasih peak brightness sampai 6000 nits berbanding 3500 nits yang ada di Poco F8 Ultra. Ini benar-benar berasa ya, apalagi aku juga waktu itu ambil foto di kondisi cahaya terik, jadi cukup kelihatan perbedaan keduanya di mana lebih nyaman buat pakai iQOO 15 di luar ruangan dibanding Poco F8 Ultra. Kalau di bagian layar ini jelas aku prefer pilih iQOO 15 karena dia tuh punya kualitas layar yang lebih cakep di banyak aspek ya dibanding Poco F8 Ultra. Kalau buat performa, keduanya sama-sama dibekali dengan chipset paling kenceng saat ini, yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang punya fabrikasi 3 nanometer. Buat jenis storage sendiri sama-sama LPDDR5X dan UFS 4.1. Pas aku cek di Antutu 11, keduanya juga nyatetin hasil yang mirip di 3,8 jutaan. Mainin game Mobile Legends, keduanya sama-sama bisa rata kanan alias bisa dapetin settingan ultra-ultra. Di game ini juga keduanya udah sama-sama mampu buat jaga kestabilan mereka di 120 FPS di game yang satu ini selama aku pakai buat push rank. Lanjut buat PUBG Mobile, keduanya juga mirip. Yap, bisa dapat settingan smooth ultra extreme alias bisa 120 fps di game ini tanpa kendala sama sekali. Ditambah buat gyroscope dari keduanya ini udah sama-sama responsif yang bikin pengalaman main game di kedua HP ini makin tambah asik lagi. Kalau buat Genshin Impact langsung aja kita sikat ya pakai settingan highest-nya dan alhasil keduanya sama-sama bisa ngelibas game ini di 60 fps tanpa kendala berarti. Suhu keduanya juga cukup stabil setelah 30 menit main. Paling punya iQOO kerasa sedikit lebih hangat ya karena bodi kaca yang dia pakai. Tapi untuk penghantaran panas keluarnya juga harusnya jadi lebih baik. Tapi selama ngetes keduanya ini nggak ada masalah sama sekali dan udah sama-sama nyaman buat dipakai. Kalau buat baterai, iQOO 15 ini punya baterai yang lebih besar di 7000 mAh berbanding 6500 mAh yang ada di Poco F8 Ultra. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, Poco F8 Ultra berkurang 5% dan iQOO 15 cuma berkurang 4%. Kalau buat scrolling IG Reels selama 1 jam, keduanya sama-sama berkurang 6% dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, Poco F8 Ultra berkurangnya sebanyak 14% dan iQOO 15 berkurangnya sebanyak 12% aja. Ya cukup kerasa lah perbedaan 500 mAh yang bikin iQOO 15 kerasa punya daya tahan yang lebih awet. Buat kecepatan ngecas keduanya sama-sama udah ada di 100 watt, tapi punya Poco F8 Ultra ini lebih kencang di 43 menit, sedangkan iQOO 15 butuh waktu 54 menit buat isi sampai full. Sementara itu buat wireless charging, Poco F8 Ultra ini ada di 50 watt, sedangkan iQOO 15 ini ada di 40 watt, yang sayangnya buat keduanya nggak bisa aku tes karena ya butuh docking wireless charging khusus. Buat konektivitas, keduanya sama-sama dibekali dengan Wi-Fi 7, Bluetooth-nya sama-sama versi 6.0, support eSIM, NFC, dan AI remote. Serta buat USB-C-nya, keduanya juga udah sama-sama 3.2 Gen 1 yang untuk transfer data pakai kabel ini udah kenceng. Jadi di bagian ini, aku nilai seimbang aja buat keduanya.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Poco F8 Ultra dan iQOO 15 ini sama-sama dibekali dengan setup triple kamera yang ketiganya punya resolusi 50 megapiksel. Cuma bedanya untuk kamera tele di Poco F8 Ultra punya zoom 5 kali, sedangkan iQOO 15 ada di 3 kali. Kalau buat kamera depan, keduanya sama-sama punya resolusi 32 megapiksel. Oke, kita lihat hasil jepretan kamera utama dulu. Kalau lihat dari foto ini, aku ngerasa keduanya punya karakter gambar yang sama. Paling buat saturasi punya iQOO sedikit lebih kuat aja ya dibanding punya Poco. Tapi dari dynamic range, detail gambar, kontras, dan lain-lain semuanya hampir mirip, kayak susah buat dibedain. Paling setelah di crop aja nih, sharpening di Poco ini lebih berasa ya ketimbang punya iQOO yang kelihatan lebih halus. Lanjut di foto kedua, kita mau explore warna langit. Dan ternyata setelah dijejerin gini, punya iQOO tuh bisa kasih warna biru yang lebih ngejreng ya. Sayangnya punya Poco di bagian yang harusnya gelap kayak shadow di bawah daun, ini malah dibuat terang yang gambarnya jadi kurang berasa natural. Sedangkan iQOO ini bisa mempertahankan gelapnya. Kalau gambar di crop, keduanya sama-sama bisa kasih detail yang helai daunnya ini lumayan jelas. Paling cuma beda di warna dan processing akhir aja. Lanjut di foto ketiga, ini masih pakai kamera utama di zoom digital 2 kali. Kali ini objeknya adalah tanaman, dan kalau kita lihat hasil akhirnya kelihatan punya Poco punya hasil yang lebih natural dan lebih mirip objek asli. Sedangkan iQOO ini bikin hasilnya lebih dramatis yang kelihatan lebih cakep ya karena post processingnya cukup kompleks. Mulai dari ubah warna pink menjadi yang lebih kemerahan, lalu ubah warna daun yang jadi lebih kekuningan. Terus selain itu highlight dan shadowsnya juga diatur lebih seimbang dan jadilah foto kayak di iQOO yang lebih siap nih buat langsung diupload di sosial media. Oke, kita lanjut ke kamera ultrawide. Di foto pertama ini aku kurang suka hasil punya iQOO karena terlalu warm dan punya detail gambar yang kurang tajam. Kalian lihat aja daun-daun yang ada di atas, dimana iQOO tuh gagal buat nangkep detail gambarnya, jadi bikin sisi atas ini kelihatan kayak cat air. Sedangkan Poco, meskipun detailnya juga nggak sebagus itu, tapi at least dia nggak gagal ya buat nangkep detail daun-daun kecil ini. Di foto kedua juga punya iQOO ini kurang banget ya buat dapetin jepretan kamera ultrawide. Di foto kedua ini juga punya iQOO kurang banget ya buat jepretan kamera ultrawide-nya. Punya Poco juga yang nggak cakep gimana, tapi setidaknya dia punya hasil yang masih lebih oke lah daripada punya iQOO kalau ngomongin lensa ultrawide. Oke, lanjut ke lensa tele. Oh ya, karena zoomnya ini beda, kita masukin juga zoom 3 kali ya, yang berarti Poco ini harus ngelawan pakai lensa utamanya. Nah, di foto ini meskipun Poco masih pakai lensa utama yang di zoom digital, tapi hasilnya masih bisa banget ngelawan iQOO yang pakai zoom optikal. iQOO dengan lensa yang punya zoom 3 kali jelas menang ya kalau kita bandingin di sini, mulai dari warna, dynamic range, dan tentu aja detailnya. Nah, kalau di zoom 5 kali artinya Poco udah pakai zoom optikal, sedangkan iQOO ini hybrid. Tapi jujur aku masih lebih suka jepretan iQOO di mana hasilnya ini lebih sinematik dan kelihatan punya hasil yang lebih profesional. Mungkin karena post processing warna dan pengaturan kontrasnya yang bikin fotonya ini kelihatan lebih hidup. Tapi kalau ngomongin detail sih punya Poco jelas lebih oke ya karena iQOO di sini pakai zoom 3 kali yang di zoom lagi secara digital. Oke, kita ke foto berikutnya dan balik lagi ke zoom 3 kali. Di foto ini dijejerin aku masih lebih pilih jepretan iQOO. Lagi-lagi karena dia punya foto yang lebih hidup. Di Poco ada peningkatan saturasi tapi cuma berlaku buat warna gonjreng kayak merah dan orange aja. Jadi kelihatan agak aneh. Sedangkan iQOO ini ada peningkatan saturasi tapi di semua warnanya. Dan peningkatannya ini juga nggak terlalu lebay. Kalau di zoom 5 kali lagi-lagi aku masih pilih punya iQOO. Ya bedanya mungkin gak terlalu signifikan, tapi post processing di iQOO itu cakep ya yang bikin hasil foto kelihatan lebih proper. Nah, kalau foto portrait aku berpihak ke Poco. Bokehnya ini rapi, terus punya sentuhan warna yang hasilnya bikin si objek utama jadi kelihatan hidup. Warnanya juga ya, di sini punya Poco lebih warm ketimbang punya iQOO, jadi dilihatnya itu enak. Lanjut kalau foto kucing ini sayang banget punya Poco kelihatan kayak objeknya itu tempelan. Bokehnya kurang natural dan kalian juga bisa lihat kalau kumis kucingnya itu hilang. Sedangkan iQOO ini bisa mempertahankan meskipun ada sedikit miss juga. Ditambah objek utama alias si kucing ini itu nggak kelihatan kayak tempelan. Kalau foto selfie buat warna kulit aku suka punya iQOO, tapi sayang warna bajunya kok berubah kebiruan ya. Yang bener tuh kayak di Poco nih, dimana aku lagi pakai baju warna hitam dan hitamnya ini sesuai di jepretan kamera Poco. Nah, kalau selfie portrait karakter warna masih mirip, lebih natural di Poco, tapi buat warna kulit aku masih lebih suka di iQOO. Kalau buat kerapian punya iQOO ini masih sedikit lebih oke nih dibanding punya Poco, tapi nggak yang jomplang gimana dan masih beda tipis lah. Oke, ini contoh perekaman video kamera belakang dari
Poco F8 Ultra sama iQOO 15. Hasilnya seperti ini. Ini pakai 4K 60 fps ya kedua smartphone ini, dan buat resolusi mentok sama di 8K 30 fps. Jadi untuk perekaman video kamera belakang keduanya sama-sama punya resolusi yang sama, jadi enak buat dibandingin. Tapi kali ini kita cuma pakai di 4K 60 fps saja, hasilnya seperti ini. Coba kita pindah ke lensa ultra wide. Nah, ini dia. Yang bisa kita lihat di sini punya iQOO tuh lebih lebar ya, di 0,6 kali, sedangkan punya Poco dia cuma di 0,7 kali, jadi nggak begitu lebar. Ini juga sih yang aku kurang srek dari ultra wide-nya Poco karena dia kurang lebar. Kalau buat karakter gambar sih kalian bisa nilai sesuai selera ya. Dari yang aku lihat di preview sih punya iQOO tuh punya warna yang lebih keluar. Coba kita pakai lari. Oke, seperti itu. Ini satu kalinya. Kalau telenya punya Poco dia di 5 kali, sedangkan iQOO 3 kali. Hasilnya seperti ini. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan, di sini punya iQOO lebih unggul karena dia bisa 4K 60 fps kayak yang kita pakai sekarang ini, sedangkan punya Poco dia mentok di 4K 30 fps. Gimana menurut kalian? Kalau dari sudut atau kelebaran sih mirip-mirip. Karakter masih ya sama kayak tadi, punya iQOO. Kalau dari preview ya, dia lebih keluar warnanya. Ini kita pakai jalan. Buat kestabilan gambar kalian bisa nilai sendiri, terus kualitas audio juga kalian bisa nilai sendiri. Sekarang kita coba ajak lari sedikit. Oke, seperti itu kurang lebih. Oke, coba kalian nilai, kalian lebih suka yang mana di kolom komen di bawah. Oke, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya kalau diadu langsung tanpa lihat harga, kelihatannya ya iQOO lebih unggul ya di banyak aspek dibanding punya Poco F8 Ultra. Cuma karena kita belum tahu harga dari Poco F8 Ultra, jadi kita nggak bisa nilai langsung. Harusnya sih mereka bisa jual lebih murah biar value yang mereka tawarin ini bisa lebih menarik dari iQOO 15. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye. Jadi kalian pilih mana? Kalau harganya sama sih harusnya iQOO lebih menarik. Tapi kalau Poco F8 Ultra bisa lebih murah, ya nggak tahu. Kita lihat nanti.